Ya, halo, halo, ketemu lagi kita. Oke, semoga kita semua sehat selalu dan sukses semua urusan. Oke, amin, amin ya. Ya. Pada video ini akan dibahas tentang pelanggaran pengupahan oleh pengusaha. Awas, sanksi administratif. Saya ulangi lagi ya judulnya ya. Pelanggaran pengupahan oleh pengusaha. Awas, sanksi administratif. Oke. Peraturan pemerintah sering disingkat dengan PP, ya, PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan mengatur semua hal tentang pengupahan bagi pekerja atau buruh. Pemerintah mengatur tentang kebijakan pengupahan yang mencakup antara lain tentang upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, bentuk dan cara pembayaran upah, dan lain-lain. Oke, ya, oke. Jadi pokoknya pengupahan itu diatur dalam PP 36 tahun 2021. Oke. Nah, oke. Adalah lazim dan memang merupakan keharusan bahwa untuk tegaknya peraturan ya, pemerintah menetapkan tentang sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, baik sengaja atau tidak sengaja, ya kan? Nah, dalam ranah ketenagakerjaan juga ada sanksi, sanksi pidana dan atau sanksi administratif, ya kan gitu. Oke, misalnya pengusaha wajib membuat struktur dan skala upah. Hal itu diatur dalam PP 36 tahun 2021, ya kan? Nah, tetapi entah sengaja atau tidak sengaja, suatu perusahaan tidak membuat struktur dan skala upah. Nah, ini sengaja atau tidak sengaja, pokoknya tidak ada struktur dan skala upah lah ya di situ di perusahaan itu. Pekerja di perusahaan tersebut tidak mengetahui atas struktur dan skala upah yang terkait atas upahnya. Ya, jadinya tidak tahu. Padahal berhak ya. Dan di PP 36 tahun 2021 ada ketentuan yang mengatur bahwa paling tidak pada level upah dia itu dia pekerja harus tahu. Oke. Nah, ini kan satu pelanggaran ya, satu pelanggaran. Oke. Nah, berbicara tentang sanksi pelanggaran pada ranah atau bidang ketenagakerjaan, ada dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan atau sanksi administratif. Oke, ya. Video ini akan membahas khusus tentang sanksi administratif dalam pengupahan. Oke, ya, ya. Oke. Video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan sosial. Ya. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya ya, sambil menonton video ini. Berikut caranya. Cara pertama, bila Anda sedang nonton di laptop, dan cara yang kedua adalah bila Anda sedang nonton di HP atau gadget. Silakan ikuti petunjuknya yang tampil di screen itu ya. Oke. Demikian, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman semuanya untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial dan masalahnya. Salam sehat dan sukses selalu ya. Oke, ya. Baiklah, kita mulai ya. Eh, Tampil di screen adalah PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Nah, di situ di tengah adalah sanksi. Sanksi ada dua macam, sanksi pidana dan sanksi administratif. Nah, pada sanksi administratif di sebelah kanan, itu ada A, B, C, D. Ya. Itu maksudnya adalah tahapan. Tahapan ya, tahapan memberi sanksi.
Jadi tahap pertama diberi sanksi dulu teguran tertulis untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Kalau ditegur tertulis masih belum memperhatikan, ya, nah disusuli dengan tahap kedua, teguran tertulis ternyata tidak berhasil mengarahkan si pengusaha melakukan tugasnya. Nah, di sini B adalah diberi sanksi pembatasan kegiatan usaha. Jadi kegiatan usahanya dibatasi, tidak bebas ya, dikurangi lah gitu ya. Dikasih sanksi pembatasan kegiatan usaha juga masih belum melaksanakan apa yang harus dilaksanakan si pengusaha itu, maka dinaikkan lagi sanksinya yang C, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi. Nah, ini kalau sudah tingkat C ini belum dilaksanakan, ya tunggu tanggal mainnya ini akan terjadi pembekuan kegiatan usaha sanksinya. Dan perusahaan itu adalah tutup karena pembekuan kegiatan usaha kan B. Baik ya, baik. Tampil lagi di sini sanksi ya, sanksi. PP 36 tahun 2021 pengupahan sanksi, sanksi pidana ke sebelah kiri, sanksi administratif di sebelah kanan. Sanksi pidana sesuai dengan namanya, sanksi pidana itu diproses dan dilaksanakan oleh polisi, kejaksaan, dan kemudian sidang pengadilan yang berwenang. Nah, sanksi pidana bisa berupa pidana penjara dan atau pidana denda. Nah, tentang sanksi administratif itu tidak dijatuhkan oleh pengadilan, tapi oleh instansi ketenagakerjaan yang berwenang. Oke. Dengan gradasi seperti tadi, ada 4 tingkat itu. Dari teguran tertulis, dan kemudian yang paling berat adalah pembekuan kegiatan usaha. 4 tingkat tadi ya. Oke. Lanjut, kita lihat di screen. Nah, di situ pada PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, di sebelah kiri ya, sanksi administratif itu tercantum pada pasal 79 pada PP 36 tahun 2021. Ada 2 ayat di situ, ayat 1 dan ayat 2 di pasal 79. Ayat 1 pada pasal 79 ya, di situ menyatakan bahwa pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, jadi di sini menyebutkan pasal-pasal mana yang akan dikenai sanksi administratif apabila tidak dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan pemerintah gitu ya. Oke. Itu pada ayat 1 di situ. Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, pasal 13 ayat 2, pasal 21 ayat 1, pasal 21 ayat 2, dan atau pasal 53 ayat 2 dikenai sanksi administratif. Nah, itulah adalah pasal-pasal yang kalau tidak dilaksanakan oleh pengusaha, maka pengusaha akan kena sanksi administratif. Itu dicantumkan pada pasal 79 ayat 1. Nah, sanksi administratif berupa apa? Nah, itu seperti yang tadi, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Oke. Nah, kemudian ayat 2 dari pasal 79 itu, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap. Nah, jelas ya, jadi bertahap. ABCD itu bertahap. Oke. Mulai dari paling ringan, teguran tertulis, sampai yang paling serem, paling menakutkan, yaitu pembekuan kegiatan usaha. Kita lihat mulai di screen ya, pasal 9. Ada 2 ayat di situ ya, ayat 1, ayat 2. Ayat 1, tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja garis miring buruh. Ayat 2, tunjangan hari raya keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi kalau 1 dan 2 ini tidak dilaksanakan, ya, atau 1 atau 2 tidak dilaksanakan, ya, akan terkena sanksi administratif ya. Intinya adalah seperti itu. Pasal 13 ayat 2 dan ayat 3. Uang servis pada usaha tertentu wajib dibagikan kepada pekerja garis miring buruh setelah dikurangi biaya cadangan terhadap risiko kehilangan atau kerusakan
dan pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Uang servis itu contohnya misalnya berlaku di hotel, perusahaannya hotel itu ya. Nah, selain dapat upah yang memang tertentu, itu dapat uang servis. Jadi kan ada pelayanan-pelayanan di situ, ya kan? Membersihkan hotel, kadang-kadang dipanggil minta sabun dan sebagainya seperti itu. Nah, itu kan servis layanan. Ya, itu ada tambahannya. Jadi mendapatkan dua penghasilan. Satu adalah upah dan uang servis. Itu kalau di hotel dan perusahaan-perusahaan lain ya. Ayat 3, ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu diatur dengan peraturan menteri. Jadi uang servis itu contohnya yang paling gampang adalah di hotel ya. Pekerja hotel itu mendapatkan upah tetap ya, dan uang servis yang naik turun tergantung pada banyak sedikitnya tamu tentunya ya. Itu adalah di pasal 13. Kemudian pasal 21 ada dua ayat di sana. Ayat 1, pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ya, struktur dan skala upah. Struktur itu adalah yang ke atas ya, dari level bawah, katakanlah dari level 1, level 2 sampai level 15. Itu struktur ya. Tapi kalau skala upah itu yang dari minimum sampai dengan maksimum. Itu adalah skala. Ayat 2, struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja buruh secara perorangan. Jadi struktur skala upah itu diberitahukan kepada semua pekerja, tapi satu persatu, sendiri-sendiri. Jadi tidak berarti kalau diberitahukan kepada semua pekerja itu, ini dibagikan kepada semua pekerja secara terbuka. Struktur dan skala upah perusahaan tidak begitu. Kalau dengan cara itu nanti bawahan bisa tahu, oh, gaji saya dengan Pak Manajer jauh juga ya jaraknya. Tidak begitu. Yang wajib diberitahukan adalah struktur dan skala upah si pekerja itu. Jadi kalau dia seorang staff, ya struktur dan skala upah level itu. Kalau level staff itu adalah level 3, ya yang level 3 itu levelnya si pekerja itu. Jadi si staff ini tidak mengetahui struktur dan skala upah senior manajernya. Ya, jelas ya. Oke, baik. Dan itu wajib dilaksanakan oleh pengusaha. Pasal 53 ayat 2, pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja buruh pada saat upah dibayarkan. Saya kira cukup jelas ya. Jadi tahu ya, upah saya sekian, dipotong ini, potong itu, iuran ini, iuran itu. Nah, seperti itu. Jadi yang saya terima adalah sekian. Rincian ya. Jadi tidak hanya jumlahnya berapa begitu, tapi kenapa jumlahnya menjadi begitu. Oke. Kemudian ini adalah prosedur ya. Pasal 80 di screen tampil ya, ayat 1, menteri terkait, gubernur, bupati, garis miring wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 kepada pengusaha. Jadi tergantung ya, bertahap lah ya. Kalau di pusat mungkin menteri yang mengenakan sanksi administratif. Bisa juga menteri menugaskan, bisa juga seperti itu. Tapi nanti ada ketentuannya. Misalnya di suatu kota ya, kota apalah gitu ya. Itu kemudian ternyata yang ditugaskan adalah uh, uh, ketua Disnaker misalnya ya, ketua Disnaker di situ misalnya begitu, bisa begitu. Tapi intinya adalah dari instansi ketenagakerjaan yang terkait. Dalam hal ini ada ketenagakerjaan ya, kan gitu kan, terkait maksudnya dengan levelnya begitu ya. Oke. Ayat 2, pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Jadi hasil pemeriksaan itu bisa dua macam. Karena adanya pengaduan, mengadu bahwa THR kurang 3 hari kok belum diterima, ya kan? THR hari raya 3 hari lagi, tapi THR belum terima, gitu kan? Ini kan pengaduan dari pekerja. Nah, bisa seperti itu, atau karena ada suatu inspeksi, misalnya ya. Jadi memang ada secara periodik itu teorinya ya, meskipun prakteknya tidak seperti itu. Teorinya adalah perusahaan itu didatangi oleh berbagai pengawas, diperiksa
apakah eh, apa-apa yang dilakukan dalam hubungan kerja itu sesuai dengan semuanya ya, semua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, diperiksa juga tentang ditanyakan, perusahaan ini sudah punya peraturan perusahaan? Oh, ada. Coba saya mau lihat bagaimana tentang laporan upah lembur. Ada dilihat di situ. Ya, setiap bulan ada dan sebagainya. Jadi dipastikan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan kerjaan itu dilaksanakan di perusahaan itu. Nah, pada giliran ditanya, di perusahaan ini sudah ada LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit, eh, terdiam sedikit nih orang perusahaan. Belum, Pak. Oke. Wah, ini perusahaan sudah 12 tahun belum juga membuat LKS bipartit ini. Ya, lembaga kerjasama bipartit. LKS bipartit itu wajib ya, tercantum dalam pasal 106 Undang-Undang 13 tahun 2003. Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih wajib membuat LKS bipartit. Nah, ini perusahaan sudah 12 tahun ini, belum bikin juga. Nah, ketahuan. Itu seperti itu. Nah, itu maksudnya ketahuan karena pengawasan, karena ada pemeriksaan. Jadi ada dua kemungkinan ya. Itu maksudnya begitu ya. Nah, saya kira itu tadi mengenai ya, mekanisme atau hal-hal yang akan atau dapat terkena sanksi administratif, ya, sanksi administratif. Pesan khusus di sini ada lima hal di sini ya. Satu, peraturan perundang-undangan sudah sangat rapi, jelas dan tegas untuk pengaturan tentang sanksi atas pelanggaran mengenai pengupahan. Angka dua, tetapi bila pekerja atau buruh tidak mengetahui hak-haknya, dia nggak tahu bahwa itu adalah haknya atas pengupahan, meskipun terjadi pelanggaran oleh perusahaan, maka perusahaan akan aman-aman saja. Perusahaan tidak akan terkena sanksi administratif. Mau tidak ada laporan, ya kan? Kan gitu. Oke. Angka tiga. Dan juga meskipun pekerja atau buruh mengetahui hak-haknya dilanggar oleh perusahaan, dilanggar ya. Tadi contoh paling gampang THR tadi gitu kan. Tetapi pekerja atau buruh tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada instansi kerajaan. Perusahaan juga aman-aman saja, tidak akan terkena sanksi. Contohnya upah. Misalnya upah pekerja itu di DKI ya, DKI upah minimum berapa? Sekitar 5 juta seratusan ya. Oke. Di DKI ya, 5 juta 100 kira-kira ya. Nah, si pekerja itu jelas digaji cuma 4 juta 800. Lebih rendah itu kan. Dia tahu bahwa kurang, tapi dia tidak mengadu. Ya tidak akan ada sanksi administratif. Nah, itu maksudnya begitu ya. Oke. Angka 4, jadi idealnya adalah pekerja atau buruh tahu akan hak-haknya dan juga pekerja atau buruh akan melaporkan kepada instansi pekerjaan bila haknya dilanggar oleh perusahaan. Ya, video seperti ini sangat membantu tentunya ya. Oke. Memberi pengetahuan atas hak-hak pekerja yang harus dipenuhi. Semoga bermanfaat. Oke. Baik, saya kira cukup ya tadi ya tentang sanksi administratif selain sanksi pidana. Ya. Sanksi administratif itu akan dijatuhkan oleh instansi ketenagaan yang terkait sesuai dengan levelnya. Nah, oke, baik sampai di sini. Ya, semoga bermanfaat. Oke, kalau Anda adalah orang kantoran, berarti ada kantor kan? Nah, sampaikan video ini pada atasan ya supaya beliau itu juga tahu atau mungkin pada bawahan Anda atau teman Anda di kantor atau teman-teman lain ya, berbagi pengetahuan baik-baik saja di share video ini pada mereka ya. Ya, sampai di sini sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya di video yang tidak kalah serunya. Ya, sampai di sini ya. Salam sehat.